Perkenalkan, nama saya Ayu Azizah, asal MWC dari Tarogong Kidul. Tujuan saya mengikuti perlombaan ini yaitu untuk ikut berpartisipasi dalam acara Harlah NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayat Shadaqallahul Azim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Berkat beliaulah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Sholawat berbingkai salam, semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, jaksa termulia anti durhaka, yang telah mengangkat harkat, derajat dan martabat manusia dari zaman biadab menuju Islam yang sangat beradab, pahlawan revolusi Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan Hakim dan Dewan Juri yang saya hormati, serta para hadirin sebangsa dan setanah air yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini bukannya ingin memaparkan wajah, bukannya ingin mendapatkan pujian, tapi ingin memuji diri yang insya Allah akan menyampaikan tentang Islam rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam dari Rasulullah ini bergerak menyebar. Karena apa? Karena Islam adalah agama yang mengemban misi rahmatan lil alamin. Maka bergerak. Ada yang ke Afrika, Eropa, Cina, dan bahkan ada ke India. Nah, dari pergerakan-pergerakan itu timbul persoalan apa? Pertama, Islam hilang. Islam yang bergerak ke negara-negara lain menjadi hilang. Dan ternyata yang paling banyak dan tidak pernah habis sekarang ada di Indonesia. Tiba-tiba Islam yang bergerak ke Indonesia berkembang menjadi Islam yang paling kuat sedunia. Orang haji, orang hafal Al-Quran, orang sholat terbanyak dari Indonesia, Masya Allah. Nah, maka semua orang nanya, kenapa yang terbesar, yang jauh kayak ke Indonesia? Apalagi sekarang Islam sedang diuji. Islam yang di Timur Tengah runtuh karena pertarungan sesama kaum muslimin. Yang di Mesir ribut sesama kaum muslimin. Yang di Afghanistan bunuh-bunuhan sesama kaum muslimin. Tetapi yang di Indonesia menunjukkan kekuatan Islam rahmatan lil alamin. Ketika berbicara Islam di Indonesia, orang pasti belajar dari catatan-catatan Islam di semua negara. Ketika berbicara Islam di Indonesia, orang Belanda patokannya hanya satu. Karena yang pernah menulis Islam di Indonesia itu orang Belanda, namanya Cesno George atau Abdul Ghaffar. Dia hafal Al-Quran, tapi bukan untuk menyelamatkan Islam, melainkan untuk menghancurkan Islam. Nah, dari catatan Abdul Ghaffar ini terdapat catatan-catatan Islam di Indonesia itu macam-macam.
Tetapi yang paling kuat itu adalah catatan tentang santri. Santri ini paling kuat di negeri Hindia Belanda. Cuman santri ini orangnya brengsek menurut Cesnak Hogrenje. Karena apa? Karena dia tidak mau patuh dengan Belanda. Sampai-sampai Belanda paling pusing dengan yang namanya santri. Akhirnya Cesnak Hogrenje ini bikin kesimpulan. Pokoknya hati-hati dengan yang namanya santri. Santri ini orangnya brengsek. Santri ini hanya ingin maunya sendiri. Ciri-ciri santri itu ada 3. Yang pertama, pecinya miring, sarungnya kusut. Yang kedua, tangan atau anggota badannya budukan atau banyak bisul. Dan yang ketiga, bau rokok. Itu ciri-ciri santri menurut Cesnak Hogrenje. Akhirnya orang datang, orang Eropa punya pikiran, apakah santri ini masih ada? Ternyata masih ada. Ternyata yang disebut oleh Cesnak Hogrenje ini berubah namanya menjadi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari untuk menyelamatkan bangsa Indonesia yang ajarannya turut pada aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka kita sekarang sebagai santri harus mempunyai ilmu. Ya, geraheun atuh santri heubeul mah dijajah nateh mati-matian. Cik atuh ayeuna urang geus merdeka, urang tembongkeun ka pahlawan anu geus gugur teh ku cara ngagaduhan ilmu. Ilmu teh wajib naon cenah hadisna, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang menempuh jalan mencari suatu ilmu, niscaya Allah akan memudahkannya ke jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita sebagai santri harus mempunyai ilmu yang bermanfaat dan menjadi santri yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jangan jadi santri yang tidak berguna, sebagaimana syair lagu Azmi. Percuma ya percuma, jadi santri cukup lama. Percuma ya percuma, bila tidak berguna. Jadi kesimpulannya adalah santri pondasi berdirinya negeri ini berjuang demi tegaknya sang merah putih. Patutlah bangga kita menjadi santri yang cinta tanah air NKRI. Let's take care of the Unitary Republic of Indonesia, take care of Pancasila, love this beautiful Indonesia and prosper. Mari kita jaga NKRI, jaga Pancasila, cintai Indonesia yang indah dan makmur ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, karena yang salah hanyalah pada diri saya dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Tong hilap, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.